Selamat malam Pak Nugroho, perkenalkan nama saya Marcelinus Barajasa Senandri, NIM 202114025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, mulai dari definisi, komponen, indikator, hingga kaitannya dengan negara Indonesia. Yang pertama mengenai pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, kita akan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan yang terjadi pada perekonomian suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan suatu negara itu dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan dilakukan pemerintah berhasil, maka terlihat pula pertumbuhan ekonomi pada suatu negara itu berkembang dengan baik. Pertumbuhan ini juga menggambarkan bagaimana kemakmuran rakyat karena dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, teori pertumbuhan klasik. Teori ini diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Teori pertama diungkapkan oleh Adam Smith, bahwasanya perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Sebagai contohnya, misalkan ada negara X yang memiliki sedikit penduduk, sedangkan ada negara Y yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan barang dan jasa yang banyak dan beragam di pasar. Lain halnya dengan negara Y yang memiliki penduduk yang jumlahnya lebih banyak. Kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang dan jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Hal ini tentunya mendorong adanya diversifikasi dan spesialisasi peran, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan, hasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara Y, karena jumlahnya lebih banyak dan permintaan barangnya lebih banyak, sehingga produksi dari barang itu juga lebih tinggi, sehingga menciptakan atau menghasilkan pendapatan yang lebih. Dan inilah hasil yang membuat pemikiran bahwa pertambahan penduduk itu tinggi secara tidak langsung dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya disampaikan oleh David Ricardo. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Sebagai contohnya misalkan di Tiongkok, upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara di Australia Utara. Ini karena Tiongkok memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia Utara, sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Tiongkok. Maka upahnya pun lebih murah. Kebalikannya, jika di Australia Utara, karena kesulitan mencari tenaga kerja karena jumlah penduduk yang sedikit, tenaga kerja di Australia Utara upahnya relatif lebih tinggi. Dan ini juga menjadi alasan bagi calon pekerja untuk mencari pekerjaan di daerah-daerah yang penduduknya lebih sedikit. Selanjutnya, pendapat ketiga dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Jadi menurut Malthus, pangan itu pertumbuhannya kayak di rate hitung, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi penduduk itu tumbuh seperti di rate ukur, yakni 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Jadi pertumbuhan suatu penduduk itu tidak bisa ditentukan atau tidak bisa diregulasi. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan itu sulit untuk diprediksi bagaimana peningkatan antara tahun sebelumnya dan tahun selanjutnya itu tidak bisa dihitung atau tidak bisa diprediksi secara lebih mendalam. Berbeda dengan
pertumbuhan dari pangan. Pertumbuhan dari pangan itu kan diregulasi atau diatur oleh pemerintah. Jadi hitungan atau pertumbuhannya itu jelas, tidak berantakan. Nah, pertumbuhan yang tidak imbang ini di antara pangan dan penduduk akhirnya akan menimbulkan krisis pangan. Karena tidak semua orang dapat mengakses pangan. Sehingga harga pangan pun akan meroket sehingga masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhannya dan akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya teori kedua mengenai teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Teori ini dikemukakan oleh Harold Gomer. Dia mengatakan bahwa perlu adanya pembentukan modal dan investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Jadi semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga akan semakin banyak. Jadi kalau menurut teori ini, ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang atau steady growth. Lalu teori dapat kedua diungkapkan oleh Schumpeter bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru dan memperluas usaha-usaha lain di beberapa daerah. Dengan pembukaan usaha baru, otomatis lapangan pekerjaan akan tersedia dan akan menyerap angkatan kerja yang selalu bertambah tiap tahunnya. Lalu pendapat ketiga dikemukakan oleh Robert Solow. Dia mengatakan bahwa dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dan dalam proses produksi. Artinya semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal atau output yang dihasilkan. Selalu juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Selanjutnya, teori ketiga mengenai teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini juga berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, harus melewati tahapannya dari awal hingga akhir. Teori ini dikemukakan oleh yang pertama oleh Frederick List, bahwa pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Kurang lebih pengelompokannya terdiri atas 4, yakni berburu dan mengembara atau bergantung pada alam, beternak dan bertani dan kerajinan, dan keempat kerajinan industri atau perniagaan. Selanjutnya dikemukakan oleh Werner Sombart bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Kalau menurut Werner ada 3 zaman, yaitu yang pertama zaman perekonomian tertutup, yaitu masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Kedua, zaman kerajinan dan pertukaran, yaitu sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Yang ketiga adalah zaman kapitalis, yaitu ketika sudah ada pemilik modal. Lalu pendapat ketiga atau ekonom ketiga yang mengatakan mengenai pertumbuhan ekonomi historis, yaitu Walt Whitman Rostow, bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut, yaitu tradisional atau ekonomi didominasi sektor pertanian. Yang kedua adalah transisi atau pre-take off, terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Lalu ketiga adalah lepas landas atau take off, yaitu ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Lalu keempat menuju kematangan atau drive to maturity, yaitu serikat buruh dan dagang semakin maju. Lalu yang terakhir konsumsi tinggi atau high mass consumption, tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar daripada di desa. Lalu keempat oleh Bruno Hildebrand, bahwa pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat. Ada 3 bagian.
atau dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama masa tukar menukar barang atau barter, yang kedua masa tukar menukar dengan uang atau jual beli, yang ketiga masa tukar menukar dengan kredit. Lalu yang kelima adalah Karl Butcher yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasari oleh hubungan konsumen dengan produsen. Nah, pada teori ini adalah dibagi menjadi empat, yaitu pertama rumah tangga tertutup. Masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Lalu kedua rumah tangga kota. Sudah muncul hubungan dagang antar desa dan antar desa dengan kota. Lalu ketiga rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Perdagangan antar kota akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Lalu yang keempat, rumah tangga dunia, yaitu masa di mana perdagangan telah melewati masa-masa negara, seperti saat ini. Lalu ada pula indikator pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan suatu negara baik dalam menjadi negara berkembang atau maju dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, di mana negara berkembang biasanya pertumbuhan ekonominya mengalami naik turun alias tidak stabil. Dan juga di selain ada pula negara-negara yang belakang yang di mana kondisi ekonominya relatif rendah. Indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dijadikan acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi menciptakan kehidupan yang layak bagi masyarakat dan juga memberikan kesejahteraannya. Melalui indikator pertumbuhan ekonomi, apakah negara sudah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama adalah produktivitas semakin meningkat. Kedua, tingginya laju pertumbuhan penduduk serta produk per kapita. Ketiga, laju perubahan struktural yang tinggi. Keempat, terjadinya gelombang urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kelima, adanya ekspansi dari negara maju. Ada pula faktor yang dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama PDB atau produk domestik bruto, yaitu nilai pasar seluruh produk, barang, dan jasa yang berhasil diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dan juga dijadikan perhitungan sebagai alat ukur untuk pendapatan nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan tambahan pendapatan nasional serta pertambahan output berupa barang dan jasa melalui produksi. Artinya, semua produksi yang terjadi dan dilakukan di wilayah suatu negara, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing, tergolong ke dalam perhitungan PDB. Begitupun sebaliknya, pada pendapatan atau kegiatan produksi dari warga negara sendiri di wilayah lain atau di wilayah negara asing, tidak dimasukkan dalam perhitungan PDB. Ada pula komponen yang memenuhi PDB. Yang pertama adalah konsumsi. Maksudnya di sini adalah maksud konsumsi di sini adalah nilai konsumsi dari individu atau rumah tangga yang dihitung dari berbagai macam jenis barang. Barang-barang tersebut adalah servis atau jasa. Jasa tersebut juga banyak, sebagai contohnya adalah dokter. Dan juga konsumsi ini juga masih dibagi menjadi dua, yaitu non-durable goods, yaitu barang yang langsung habis ketika dikonsumsi. Salah satu contohnya adalah makanan atau minuman. Yang kedua adalah durable goods, yaitu barang-barang yang penggunaannya dapat bertahan lama, minimal selama 3 tahun. Sebagai contohnya adalah alat elektronik dan kendaraan. Komponen selanjutnya adalah investasi. Tidak dipungkiri bahwa investasi yang ada di Indonesia mempengaruhi nilai PDB itu sendiri. Semakin banyak orang berinvestasi, maka akan semakin banyak lapangan kerjaan yang tersedia. Dan semakin banyak pula produk, barang, dan jasa yang dapat diproduksi. Hal inilah yang membuat investasi di mata PDB itu cukup penting. Indonesia juga termasuk negara yang cukup terbuka dengan investasi yang didapati dari negara asing. Untuk menarik perhatiannya, tentunya situasi ekonomi di dalam negara sendiri juga harus dijaga dengan baik. Dan keamanan juga berpengaruh terhadap investasi. Lalu komponen yang selanjutnya adalah pengeluaran pemerintah. Komponen PDB yang lain adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini termasuk ke dalam uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Namun ada beberapa hal yang tidak dihitung di sini walaupun ikut termasuk dalam pengeluaran pemerintah, yaitu bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut tidak dihitung dalam komponen PDB.
Lalu komponen yang keempat adalah ekspor neto dan ekspor bersih. Komponen PDB yang dihitung berikutnya adalah ekspor bersih. Ekspor bersih dihitung dari pembelian barang produksi masyarakat Indonesia yang dibeli oleh warga negara asing atau kita kenal sebagai ekspor, yang dikurangi dengan pembelian barang asing yang dilakukan oleh warga negara sendiri atau dikenal sebagai impor. Selanjutnya, indikator yang kedua adalah meningkatnya pendapatan real per kapita. Pendapatan per kapita adalah standar untuk melihat kemakmuran di sebuah negara, sering dikenal juga dengan sebutan pendapatan rata-rata penduduk di sebuah negara. Jadi pendapatan rata-rata penduduk ini juga memberikan gambaran terhadap PDB, PDB per kapita. Maka dari itu antara pendapatan nasional suatu negara maupun per kapita keduanya memiliki hubungan yang kuat. PDB juga dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur untuk mendapatkan pendapatan nasional. Lalu faktor yang ketiga adalah jaminan kesehatan penduduk. Itu barang dan jasa yang diproduksi suatu negara semakin banyak, maka proses distribusi juga harus merata. Jadi hal ini berpengaruh terhadap pendapatan per kapita yang juga harus merata ke seluruh wilayah. Dengan begitu peningkatan kesejahteraan sudah bisa dipastikan. Sebagai contohnya adalah jaminan yang diberikan adalah BPJS yang merupakan badan penyelenggara yang kinerjanya juga diawasi oleh DJSN atau Dewan Jaminan Sosial Nasional. Lalu faktor yang keempat adalah tingkat pengangguran yang berkurang. Dampak pengangguran juga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Standar kehidupan menurun dan penghasilan pajak negara menurun. Dampak pengangguran juga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Hal ini dapat diwujudkan dengan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja, di mana penyerapan jumlah tenaga kerja dalam proses mengurangi tingkat pengangguran. Berarti menunjuk jika banyak lapangan pekerjaan otomatis jumlah pengangguran akan menurun sehingga produktivitas dari angkatan kerja akan meningkat. Selanjutnya masuk ke stabilitas ekonomi. Ketika indikator makroekonomi bergerak pada arah yang menguntungkan dan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, stabilitas ekonomi memungkinkan tujuan makroekonomi lainnya tercapai, seperti harga yang stabil dan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Ini juga menciptakan lingkungan yang tepat untuk menciptakan lapangan kerja dan neraca pembayaran. Jadi stabilitas ekonomi memungkinkan tujuan makroekonomi lainnya tercapai, seperti harga yang stabil, pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Ini juga menciptakan lingkungan yang tepat untuk penciptaan lapangan kerja dan neraca pembayaran. Stabilitas ini penting dalam membuat keputusan ekonomi. Ini memudahkan pebisnis untuk membuat prediksi indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, yang mana berguna untuk merumuskan strategi seperti penerapan harga jual atau kenaikan gaji karyawan. Sebaliknya, ketidakstabilan dapat meningkatkan ketidakpastian. Ini juga menghambat investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak standar hidup. Ada pula indikator stabilitas ekonomi, yaitu inflasi yang pertama. Kenaikan tingkat harga umum barang dan jasa dalam perekonomian dari waktu ke waktu. Jika harga satu barang atau beberapa barang naik, itu bukan inflasi. Jadi jika inflasi ada, harga hampir semua barang dan jasa dalam perekonomian meningkat, sebagaimana terindikasi dari perubahan indeks harga. Yang kedua adalah nilai tukar. Nilai tukar atau kurs atau exchange rate mempresentasikan nilai suatu mata uang ketika dikonversikan ke mata uang lain atau ke mata uang suatu negara. Misalkan nilai tukar saat ini adalah 14.000. US dollar adalah mata uang dasar atau base currency mata uang asing. Dan rupiah adalah uang harga atau price currency atau mata uang lokal. Jadi kita perlu mengatakan bahwa 14 rupiah dapat membeli 1 dolar.
Lalu selanjutnya mengenai suku bunga. Suku bunga atau interest rate adalah harga dari penggunaan uang yang biasa dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pinjaman. Jadi dalam simpan pinjam di bank misalnya, tabungan masyarakat mewakili pinjaman dari masyarakat ke bank, yang mana bank itu kemudian menggunakannya untuk menyalurkan kredit. Dalam hal ini, penabung memperoleh bunga dari bank, begitu juga bank memperoleh bunga dari kredit yang disalurkan. Selanjutnya mengenai neraca pembayaran. Sistem pembukaan entry ganda yang merangkum transaksi ekonomi sebuah negara dengan seluruh dunia dalam periode tertentu. Dan neraca pembayaran ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu transaksi berjalan atau current account dan transaksi modal atau capital account. Dan transaksi berjalan atau current account adalah cerminan pendapatan negara bersih, pendapatan bersih negara. Dan ada pula komponen-komponen lain atau transaksi berjalan ini juga masih dibagi menjadi tiga, yaitu neraca perdagangan atau trade balance, yaitu selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Itu seringkali kita disebut juga sebagai ekspor bersih. Jadi jika nilai ekspor melebihi nilai impor, sebuah perekonomian di sebuah negara itu akan mengalami surplus. Tapi jika sebaliknya, defisit itu namanya defisit atau sebaliknya, yaitu ekspornya lebih rendah daripada impor. Lalu yang kedua adalah pendapatan investasi bersih atau net investment income, mencangkup imbalan atas jasa faktor-faktor produksi. Itu imbalan tersebut dapat kita sebut sebagai pendapatan faktor atau faktor income. Lalu selanjutnya ada faktor sepihak bersih atau net unilateral transfer, itu terdiri dari pembayaran internasional dan untuk memperoleh barang, layanan, atau aset. Contohnya adalah donasi, bantuan langsung, hadiah, dan remitansi tenaga kerja. Lalu yang kedua tadi ada transaksi modal. Itu transaksi modal mencatat transaksi yang terkait dengan penjualan dan pembelian aset. Ini lawan dari akuntansi transaksi berjalan. Jika transaksi berjalan positif, transaksi modal harus negatif. Sebaliknya, jika transaksi berjalan positif, maka transaksi modal harus negatif, sehingga penjumlahan keduanya akan sama dengan nol. Dan transaksi modal dibagi menjadi dua, yaitu transaksi modal dari penjualan bersih aset non-finansial yang tidak diproduksi atau non-produce non-financial asset. Contohnya adalah kontrak, sewa, lisensi, atau aset permanen. Lalu yang kedua ada transaksi keuangan atau financial account. Jadi terdiri dari transaksi dalam rangka investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Jadi misalnya ketika beberapa negara mengalami defisit transaksi berjalan, itu dapat menjadi indikasi bahwa daya saing produk mereka kurang kompetitif di pasar internasional. Atau juga defisit juga mengindikasikan perekonomian negara-negara tersebut sedang tumbuh. Untuk menutup permintaan, mereka harus mengimpor lebih banyak produk. Jika impor sebagian besar adalah barang modal, itu dapat menjadi sinyal buat negara-negara tersebut bahwa sedang meningkatkan kapasitas produktifnya. Diharapkan akan meningkatkan produksi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat di masa depan. Oleh karenanya, defisit transaksi berjalan mungkin akan berubah menjadi surplus transaksi berjalan di masa depan. Ada pula hal lain yang berkaitan dengan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, yaitu ketenaga kerjaan. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan, yang mendefinisikannya sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah tenaga kerja berdasarkan kualitasnya.
Tenaga kerja dan tenaga kerja berdasarkan kualitasnya juga masih dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu, contohnya adalah dokter, pengacara, dan notaris. Lalu ada pula tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang memperoleh keahliannya umumnya melalui pendidikan non-formal, seperti pelatihan, keterampilan kursus, dan lain sebagainya. Contoh tukang las atau welder, terutama tukang las bawah air, mekanik, juru masak atau chef, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tenaga kerja berdasarkan tidak terdidik dan tidak terlatih, di mana pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seseorang memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Contoh sederhananya adalah pembantu rumah tangga, buruh panggul barang, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah bukan tenaga kerja. Orang yang belum masuk usia kerja atau seseorang yang sudah memasuki usia kerja tapi tidak bekerja karena alasan tertentu. Contohnya adalah seorang anak yang berusia kurang dari 15 tahun dan seseorang yang sudah berumur lebih dari 64 tahun, ibu rumah tangga, pelajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tenaga kerja berdasarkan batas kerja. Dan juga masih dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja. Yang pertama adalah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif masih mencari pekerjaan. Yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas, yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau sebagainya. Dan juga contoh dari kelompok ini adalah anak sekolah, mahasiswa atau mahasiswi, para ibu rumah tangga, dan orang cacat. Ada pula tenaga kerja berdasarkan penduduknya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Lalu selanjutnya adalah bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja atau bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia atau lanjut usia, dan anak-anak. Ada pula perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja juga dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan tenaga kerja makro. Perencanaan tenaga kerjaan yang sistematis dengan menggunakan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna merangsang pertumbuhan. Jadi pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi dan sosial baik yang berskala nasional, daerah, dan juga sektoral, yang dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pekerja. Selanjutnya ada perencanaan tenaga kerja mikro. Tenaga kerja mikro ini memiliki ruang yang lebih kecil. Ruang lingkup yang dimaksud adalah hanya sebatas lingkup instansinya saja, baik itu pemerintah ataupun perusahaan swasta. Dalam hal pengertian antara perencanaan tenaga kerja makro dan mikro memiliki persamaan. Dalam hal perencanaan pekerja mikro, pengertiannya adalah perencanaan tenaga kerjaan yang sistematis dalam suatu instansi pemerintah ataupun hal lainnya. Tujuan dari tenaga kerja mikro adalah mengoptimalkan dan memproduktifkan para tenaga kerja agar memberikan kinerja yang baik hingga memiliki kualitas yang bermutu dan akan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian suatu instansi. Lalu ada pula masalah ketenaga kerjaan, terutama masalah tenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut.
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan kemampuan mereka berpikir, ilmu pengetahuan, dan penggunaan teknologi masih rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang akan di yang akan disebarkan ke konsumen. Selanjutnya, masalah yang kedua adalah jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ini meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah semakin banyaknya jumlah angkatan kerja banyaknya angkatan kerja dapat mendorong pembangunan ekonomi. Lalu masalah yang ketiga adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian, di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. Dan berikut adalah data dari BPS mengenai pertumbuhan ekonomi pada Indonesia di tahun 2019 dan di tahun 2020. Ada pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pada 2019 itu berada di posisi 5,02, namun pada 2020 turun menjadi minus 2,07. Secara garis besar ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan juga sulitnya pemerintah mencari pendapatan, yang dimana pada tahun ini pandemi masih belum berangsur dan juga penyebarannya masih meningkat sehingga pemerintah harus mengeluarkan atau mengalokasikan dananya yang dimana dana tersebut sebelumnya direncanakan untuk pembangunan suatu proyek, tapi harus dialokasikan ke beberapa sektor, terutama sektor kesehatan dan pendidikan, yang dimana itu memerlukan biaya banyak sehingga pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2020 mengalami potensi penurunan. Lalu pada pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2019, pada sektor pertanian berada di posisi 3,64% dan pertambangan berada di 1,22%, dan industri pengolahan 3,8%, konstruksi 5,76%, dan perdagangan reparasi 4,62%, dan sektor-sektor lainnya 7,0%. Lalu pengeluarannya, konsumsi rumah tangga berada di posisi 5,04%, konsumsi LNPRT 10,62%, konsumsi pemerintah 3,25%, dan PMTB 4,45%, ekspor minus 0,87%, dan juga impor minus 6,9%. Lalu pada 2020, pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha itu pertanian 1,75%, pertambangan dan penggalian turun menjadi minus 1,95%, industri pengolahan juga turun menjadi minus 2,93%, begitu pula dengan konstruksi, perdagangan reparasi, dan sektor-sektor lainnya. Begitu pula dengan pertumbuhan PDB menurut pengeluaran yang juga menurun, di mana juga impor juga menurun karena pemerintah masih kesulitan untuk menstabilkan keuangannya sehingga harus meminimalisir pengeluaran-pengeluaran. Sehingga impor pun akan menjadi atau relatif rendah. Dan pada tahun 2019, pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah, Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 59,0% dengan pertumbuhan 5,52%. Lalu pada 2020, pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah, tahun 2020, Pulau Jawa masih memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 58,75,
dengan pertumbuhan minus 2,51%. Lalu selanjutnya dengan melihat data-data ini, terdapat pula prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2021 ataupun pada masa mendatang, baik dalam jangka waktu singkat maupun jangka panjang. Dan pada masa 2021 ini, COVID-19 masih tersebar di berbagai daerah, yang tentunya dalam pencegahannya maupun penindakannya memerlukan biaya yang jumlahnya besar. Ditambah terdapat proyek-proyek yang juga pembangunan-pembangunan maupun rencana pemerintah lainnya harus berjalan di tengah pandemi. Ada pula krisis ekonomi yang dialami negara-negara besar yang mengakibatkan kurs mata uang mulai meningkat, sehingga harga barang di Indonesia juga meningkat. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan dari segi sosial dan ekonomi, karena usaha untuk memenuhi kebutuhan oleh beberapa masyarakat secara perlahan akan mengalami penghambatan. Oleh karenanya, pemerintah sebisa mungkin menyisihkan anggaran yang dimiliki untuk memberikan dana bantuan bagi beberapa masyarakat yang kurang mampu. Di sisi lain, sektor pendidikan juga menjadi target dari alokasi dana dari pemerintah pusat. Sistem pembelajaran online tentunya memerlukan metode yang ditunjang oleh adanya koneksi jaringan yang stabil, baik bagi pelajar maupun guru atau dosen. Pemerintah pusat pun menyediakan suntikan dana bagi mereka yang berperan dalam dunia pendidikan, dengan tujuan memberikan kenyamanan dalam penggunaan jaringan internet sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Jadi di masa mendatang ini, atau di masa 2021, pemerintah tak perlu terburu-buru dalam memposisikan Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang cukup maju. Kesulitan di masa ini dan di masa sebelumnya atau di 2020 lalu memberikan bentuk idealis dan rasionalisme sebagai acuan dalam menentukan strategi maupun rencana terhadap bidang ekonomi. Pemerintah harus melakukan perbaikan terlebih dahulu di berbagai sisi dengan harapan rencana pemerintah yang tertunda di masa lalu, kebutuhan yang sulit didapatkan, kenaikan harga barang, hingga adanya defisit dapat diselesaikan secara matang dan optimal. Sebelum akhirnya negara Indonesia sudah mengalami kestabilan yang cukup baik dan tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat direalisasikan melalui pengimplementasian yang efektif. Dan berikut adalah daftar pusaka atau link Google dari informasi-informasi yang saya presentasikan tadi. Dan sekian presentasi saya, terima kasih.